Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Pada kesempatan Jumat siang hari ini, saya selaku khatib untuk tidak lupa senantiasa menasihatkan, mewasiatkan untuk diri khatib pribadi dan juga jamaah Jumat sekalian rahimakumullah, untuk senantiasa meningkatkan iman, mengupgrade ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena tidak ada yang akan mampu menyelamatkan kita di akhirat kelak, di mana tidak ada lagi kewajiban untuk salat, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal salih, tidak ada lagi kesempatan yang akan diberikan untuk bersedekah. Di hari kiamat, dia itu hari hanya ada perhitungan. Tidak ada yang mampu menyelamatkan kita semua kecuali bekal iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, kitab suci umat Islam yang seharusnya dan sewajibnya umat Islam harus percaya dengan Al-Qur'an ini, yakin dan mengamalkan Al-Qur'an ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman, baik itu yang muda, yang tua, anak-anak, dewasa, laki-laki, perempuan, rakyat, pejabat, hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah. Hai orang-orang yang beriman tadi, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya takwa begitu saja, bukan hanya sebatas salat saja, bukan hanya sebatas puasa saja yang kemudian mengaku dirinya bertakwa dan beriman kepada Allah, tapi Allah tegaskan dengan kalimat taukid, haqqa tuqatih. Takwa bukan sembarang takwa, iman bukan sembarang iman, hai orang yang beriman, tapi kata Allah haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang sesungguhnya, iman yang sesungguhnya, bukan iman yang untuk dipermainkan. Kata ulama, makna iman, makna takwa, arti takwa, definisi takwa yang paling enteng, yang paling ringan jamaah, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah tanpa harus memilih-milih, dan menjauhi apa yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa memilih-milih. Jadi semua yang diperintahkan oleh Allah dikerjakan, dan semua yang diharamkan dan dilarang oleh Allah ditinggalkan. Itulah definisi takwa yang paling ringan. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, melewati mimbar siang hari ini, saya berpesan untuk diri saya dan juga jamaah, mari kita jaga iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya inilah yang akan menyelamatkan kita. Inilah yang akan menenangkan dan menenteramkan jiwa kita, baik itu di dunia saat ini, lebih-lebih besok di hari akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
akan menjadikan kita sebagai umatnya, hambanya yang beriman dan bertakwa, sehingga Allah sedang rindukan kehadiran kita, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan merindukan kehadiran kita bersamanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu di dalam majelis-majelisnya selalu mengungkapkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi sahabat termulia, manusia termulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam termulia di antara sahabat-sahabatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencantumkan nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di deretan nomor 1 dari 10 sahabat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq sehingga Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang sahabat yang termulia, manusia yang termulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Apakah karena salatnya? Bahkan jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika seandainya amalan Abu Bakar As-Siddiq ditaruh di dalam satu timbangan, kemudian amalan hamba umatku mulai dari timur sampai ke barat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditaruh di timbangan yang satu, niscaya timbangan di mana diletakkan di situ amalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan di sebelahnya diletakkan amalannya manusia selain Abu Bakar As-Siddiq, maka timbangan itu akan lebih berat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang membuat semulia itu Abu Bakar As-Siddiq? Apakah karena Abu Bakar As-Siddiq ini banyak sekali rakaat salatnya? Padahal kita tahu jamaah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an masuk Islam di usia 38 tahun. Baru mengerjakan salat mungkin di usia itu. Padahal Abu Bakar As-Siddiq wafat di usia 63 tahun. Mungkin jamaah kita yang hadir di masjid ini sejak kecil, mungkin di usia balik kita 10 tahun kita sudah melaksanakan sholat. Kalau kita nanti wafat di usia 63 tahun, berarti rakaat sholat kita jauh lebih banyak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Berarti yang menjadikan mulia Abu Bakar As-Siddiq bukan rakaat sholatnya. Kalau bukan rakaat sholatnya, apakah puasanya? Jamaah rahimakumullah, sejarah mengatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melaksanakan puasa selama hidupnya hanya 11 kali. Hanya 11 kali sejak puasa itu difardukan oleh Allah pada tahun kedua hijrah. Hanya 11 kali. Kita yang hari ini usia kita sudah 40 tahun, sudah berapa puluh kali kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Lebih dari 11 kali. Berarti kalau kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an diukur karena banyaknya puasa beliau, maka justru kitalah yang lebih mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq. Maka Ibnu Rajab mengatakan di dalam satu perkataan beliau, ma faddalallahu Abu Bakrin bi salatihi wala siyamihi wala sadaqatihi. Kata Ibnu Rajab, tidaklah Allah memuliakan Abu Bakar As-Siddiq itu karena salatnya, dan juga Allah tidak memuliakan Abu Bakar As-Siddiq karena banyaknya melaksanakan puasa Ramadan,
Dan Allah tidak memuliakan Abu Bakar As-Siddiq karena banyaknya sedekah yang dikeluarkan. Walakin faddalallahu ma waqara fi qalbihi lillahi wa li rasulih. Tetapi kata Ibnu Rajab rahimahullah, Abu Bakar As-Siddiq itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu kalau ditimbang amalannya jauh lebih berat daripada umatnya yang lain, itu dikarenakan ma waqara fi qalbihi lillahi wa li rasulih. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq menjadi manusia yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala karena apapun yang bertengger, karena sesuatu yang bertengger di dalam hatinya, karena sesuatu yang bersemayam di dalam hatinya, karena sesuatu yang bersemayam di dalam hatinya yang selalu ada, yaitu selalu mengedepankan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya Abu Bakar As-Siddiq itu sudah diserahkan semuanya kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak Abu Bakar As-Siddiq mengenal Islam, bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq disiksa oleh kaum musyrik Quraisy sampai beliau pingsan, dipukul habis-habisan oleh bangsa Quraisy sampai beliau pingsan, bukan istrinya yang pertama kali diingat dan diucapkan ketika beliau sadar, bukan mobilnya yang beliau pertanyakan di mana mobilku ketika beliau sadar dari pingsannya, tapi yang dipertanyakan setelah beliau sadar dari pingsannya, di mana kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq menjadi manusia termulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada lagi seorang sahabat yang bernama Urwah bin Zubair. Beliau ini sangat mulia, sangat mulia. Bahkan di suatu saat ketika beliau berperang, beliau terkena beberapa tusukan panah di tubuhnya. Maka tabib menawarkan, akan aku cabut panah ini wahai Urwah bin Zubair. Kata Urwah bin Zubair, ketika mau dicabut satu anak panah, beliau merasakan begitu sakitnya tusukan anak panah. Apa kata Urwah bin Zubair? Urwah bin Zubair tidak mau dicabut panahnya dengan begitu saja, tetapi Urwah bin Zubair meminta, wahai tabib, cabut anak panah yang menusuk di dalam tubuhku ini ketika aku sedang melaksanakan sholat. Karena ketika aku melaksanakan sholat, aku tidak lagi memikirkan sesuatu apapun kecuali aku sedang berbincang-bincang dengan kekasihku, aku sedang berbincang-bincang dengan zat yang menciptakanku, aku sedang berbincang-bincang dengan zat yang memberikan aku makan, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Urwah bin Zubair melaksanakan ibadah sholat, salat sunnah tentunya jamaah rahimakumullah, dicabutlah anak panah itu satu persatu. Kata Urwah bin Zubair setelah salat, apakah sudah kau cabut anak panah di dalam tubuhku wahai tabib? Sang tabib menjawab, sudah wahai sahabat mulia Urwah bin Zubair, sudah aku cabut. Kenapa aku tidak merasakan sakit sedikit pun? Kata Urwah bin Zubair. Kabar ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Urwah bin Zubair akan masuk ke dalam surga karena kenikmatan yang dia rasakan ketika dia sholat. Jamaah rahimakumullah, pertanyaan kita hari ini, hadirkah hati kita ketika kita melaksanakan gerakan-gerakan di setiap rakaat sholat kita? Apakah kita sudah menikmati begitu nikmatnya sholat kita? Hadirin rahimakumullah, seminggu sekali Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk sholat berjamaah, melaksanakan sholat Jumat, ditinggalkan seluruh aktivitas. Itu pun sisa-sisa waktu yang kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas sebenarnya jamaah rahimakumullah, kita bisa lebih mulia dari Abu Bakar As-Siddiq, kita bisa lebih mulia dari Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhum.
manakala di setiap amal soleh kita, bukan hanya gerakan kita, bukan hanya lahir kita yang kita tampakkan kita sedang berpuasa, bukan hanya zahir kita kalau kita tampakkan ketika kita sholat, bukan secara lahirnya saja kita perlihatkan ketika kita sedekah, tetapi hadirkan hati di setiap kita melaksanakan ibadah-ibadah. Hadirkan kecintaan kita kepada Allah, hadirkan kecintaan kita kepada Allah, hadirkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW di setiap lantunan salawat kita. Hadirkan hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam amal ibadah soleh kita semua. Fa insyaallah, walaupun kita tidak akan pernah sampai kepada derajat kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq, walaupun kita tidak akan pernah sampai mengungguli kemuliaan derajatnya Urwah bin Zubair, tapi setidaknya kita akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita akan dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya kita tidak kepleset ke dalam api neraka. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan meridhai setiap langkah ibadah kita. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam beramal soleh, di mana kita senantiasa akan menghadirkan hati, menghadirkan kekhusyuan dan menghadirkan keikhlasan di setiap amal-amal soleh kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulah wal huda bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqunal mu'minun. Di dalam khutbah yang kedua ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majlisnya, dan ini Rasulullah ulang-ulang di dalam majlisnya, bahwa wahai sahabat sekalian, kelak akan datang seorang manusia, seorang lelaki ke majlis ini, tetapi lelaki itu dia sudah menjadi penghuni surga. Wahai sahabat-sahabatku, kelak akan masuk dari pintu sana seorang lelaki, yang lelaki ini penghuni surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian muncullah seorang lelaki Ansar, seorang lelaki Ansar yang masuk ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menenteng di tangan kirinya sendalnya, jenggotnya basah karena sedang berwudu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah penghuni surga tersebut. Inilah penghuni surga tersebut. Maka ada satu sahabat yang penasaran dengan firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Perkataan Nabi ini, ada yang penasaran, satu sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah bin Amr bin As ini dari saking penasarannya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa lelaki ini yang tidak baik-baik amat, seorang Ansar yang tidak kaya-kaya amat, tapi begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan bahwa dia menjadi lelaki surga. Abdullah bin Amr bin As dari saking penasarannya mengikuti si lelaki ini ketika pulang dari majlis. Sampailah Abdullah bin Amr bin As meminta izin untuk menginap di rumahnya. Hadirin rahimakumullah, begitu terkejutnya Abdullah bin Amr bin As ketika malam hari ternyata si lelaki Ansar ini tidak bangun untuk salat tahajud, tidak bangun untuk salat tahajud di sepertiga malam. Abdullah bin Amr bin As semakin penasaran. Siangnya seperti manusia biasa, seperti sahabat-sahabat yang lain biasa, tidak ada keistimewaannya. Maka lantas Abdullah bin Amr bin As bertanya, memberanikan diri kepada lelaki Ansar ini, wahai lelaki, wahai saudaraku, sebenarnya apa yang ada pada dirimu
Sampai-sampai Nabi SAW mengulangi ucapannya sebanyak 3 kali bahwa engkau adalah lelaki surga. Tidak mau menjawab. Didesaklah terus, didesak oleh Abdullah bin Amr bin As, sehingga dia menjawab. Lelaki Ansor ini menjawab, wahai sahabatku Abdullah bin Amr bin As, di dalam hatiku ini tidak ada dan tidak pernah terlintas untuk hasad kepada saudara berimanku. Hanya itukah? Iya, hanya itu yang aku lakukan. Di dalam hatiku ini tidak pernah merasa benci kepada saudara seimanku. Di dalam hati ini tidak pernah merasa iri kepada saudara semukminku. Aku tidak pernah sakit hati kepada seorang mukminku, saudaraku mukmin. Masya Allah, tabarakallah. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan si lelaki Ansor dengan menjadikannya menjadi lelaki surga. Mudah-mudahan hati kita semua menjadi bersih. Di dalam hati kita yang hari ini ada perasaan ghil, ada perasaan hasad, benci, sakit hati kepada saudara seiman, seislam, hilangkan agar kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niatan mengharapkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kelak kita akan dijadikan lelaki-lelaki surga. Keluarga kita akan dijadikan keluarga-keluarga surga. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.